Kliter adalah salah satu latihan fisik untuk melatih kebugaran ayam-ayam kita semuanya. Latihan fisik dengan cara dikliter itu sudah ada dari zaman dulu kala, teman-teman. Ya, mungkin dari kakek atau buyut kita. Mereka melakukan latihan itu untuk menjaga kebugaran ayam-ayam rawatannya, untuk melatih otot-otot ayam-ayam rawatannya agar supaya sehat dan bugar ketika nanti turun konser. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, sudah banyak sekali cara-cara latihan yang lainnya dan juga update dari jenis-jenis ayam yang terbaru. Ya, mungkin ada pakoi, pama, mangon, dan lain-lain. Kalau di zaman dulu, mungkin rata-rata penghobi hanya merawat ayam dengan jenis Bangkok ataupun red atau panat. Ya, nah di zaman digital pun, ya di medsos banyak sekali para penghobi atau mungkin konten kreator yang speak up. Nah, tentang latihan fisik dengan cara dikliter. Ada yang bilang latihan fisik dengan cara dikliter itu merusak pola main. Yang tadinya lock kanan kiri jadi ngoyor. Yang tadinya berakot jadi ngewer. Lalu ada juga yang speak up bahwa latihan fisik dengan cara dikliter itu bagus. Nah, ada pro dan kontra di sini. Nah, kenapa terjadi pro dan kontra dari pendapat para penghobi masing-masing? Itu karena kita tidak tahu sebetulnya tujuan dari latihan fisik dikliter itu apa. Nah, karena kebanyakan para penghobi ataupun konten kreator yang speak up di media sosial itu hanya ngomong atau hanya speak up tentang latihan fisik dikliter itu jelek karena merubah pola main. Jelek karena nanti membuat ayam jadi ngewer ataupun ngoyor. Nah, tanpa disertakan alasan detailnya. Ya. Nah, kali ini saya akan bedah agar supaya nanti teman-teman, terutama yang pemula itu jadi lebih memahami ya tentang cara latihan fisik dengan cara dikliter. Dalam kita merawat atau melatih ayam-ayam rawatan itu pasti ada tujuannya ya teman-teman. Nah, tujuannya apa sih? Supaya apa sih? Gitu kan. Baru ada nanti cara latihannya. Nah, untuk latihan fisik dengan cara dikliter itu tujuannya untuk meningkatkan agresivitas dari ayam-ayam yang kita rawat. Nah, agar supaya ayam rawatannya itu semakin agresif. Nah, untuk meningkatkan agresivitas itu memang biasanya para penghobi menggunakan latihan dengan cara dikliter. Tetapi dengan catatan, latihan kliternya itu enggak dengan durasi yang lama. Ya. Nah, ini yang kadang salah. Mungkin para pemula mengira latihan fisik kliter itu sampai capek, ya. Nah, itu yang mungkin kurang tepat. Sebetulnya latihan fisik kliter itu enggak masalah sama sekali. Mau jenis mangon, pama, pakoi, bangkok, apapun jenisnya enggak masalah sama sekali. Asal cara latihannya itu tepat, cara pengaplikasiannya itu tepat. Karena tujuannya hanya untuk meningkatkan agresivitas ayam rawatan. Nah, jadi cara yang tepat untuk latihan fisik kliter itu dikliter dalam durasi waktu 2-5 menit itu udah cukup. Ya, mau dikliter pakai ayam betina boleh, mau dikliter pakai ayam jantan boleh. Nanti ayam yang dikliter itu akan agresif, agresivitasnya itu akan meningkat. Gitu ya. Nah, nggak sampai capek, nggak sampai terengah-engah, enggak. Nah, kenapa ada para penghobi yang bilang latihan fisik kliter itu membuat pola main jadi berubah, membuat ayam yang tadinya teknik, yang tadinya berakot jadi ngewer ataupun ngoyor. Ya, karena itu dalam melakukan latihan fisik kliter itu tidak dilakukan dengan tepat. Latih kliternya itu sampai capek, sampai terengah-engah. Padahal teman-teman juga harus tahu yang namanya ayam, ya hewan itu biasanya melakukan hal-hal seperti apa yang biasa dia lakukan. Ya, contoh, ketika terlalu sering dilatih fisik kliter, ya sampai capek, dia akan terbiasa melakukan hal itu. Ya, pada aktivitas yang lain. Contoh ketika di konser, ya, karena ayam tersebut biasa dilatih fisik kliter, jadi kalau konser itu terbiasa lari mutar, ya, lari mutar semakin staminanya habis, semakin ngoyor. Ya itu karena kebiasaan dia. Nah, jadi kesimpulannya dalam video ini latihan fisik kliter itu bagus. Nggak ada salahnya sama sekali, nggak ada minusnya sama sekali. Nggak membuat ayam kita jadi jelek, nggak membuat pola main ayam kita jadi rusak. Kalau cara latihannya itu benar. Tuh ya, apapun ketika kita melakukannya itu tidak tepat, tidak benar, pasti akan menimbulkan akibat atau hasil yang
kurang bagus atau tidak sesuai ekspektasi, apapun itu. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Edukasi dari saya, ketika teman-teman belajar ya untuk merawat atau untuk mengobati dan lain-lain, teman-teman jangan belajar kesimpulan atau garis besarnya saja, tapi harus tahu secara detail agar supaya nanti tidak gagal paham. Ya, kalau misal kita belajar konteks garis besarnya aja, ya, contoh misal ada konten kreator ngomong, latihan glitter itu jelek karena membuat ayam jadi pola mainnya berubah, membuat ayam jadi ngoyor. Nah, kita langsung telan mentah-mentah, tanpa kita tahu alasannya. Kenapa kok latihan glitter itu bisa jadi membuat ayam ngoyor, pola mainnya berubah? Kenapa? Nah, kita harus tahu itu. Nah, itu contohnya ya. Begitupun dengan latihan-latihan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.